Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Abiola Luki Audihani akan menjelaskan tentang ilmuwan muslim yaitu Ibnu Sina. Untuk pemaparannya, mari kita simak video berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang tokoh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Sina. Nah, biodata Ibnu Sina yaitu ia bernama Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibn Hasan Ibnu Al-Sina yang dikenal dengan Ibnu Sina atau Avicenna. Nama lain Ibnu Sina yaitu Syaraf Al-Mulk Hujjat Al-Haq Sheikh Al-Rayesh. Lahir di Afsona, Uzbekistan 22 Agustus 980 Masehi. Wafat di Hamedan, Iran Juni 1037. Orang tua ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Setereh. Julukan dari Ibnu Sina yaitu Bapak Kedokteran Modern. Nah, masa kecil Ibnu Sina sudah cerdas di usia muda. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Islamiyah sudah akrab dengan pembahasan ilmiah, terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasan yang sangat tinggi membuatnya sangat menonjol, sehingga salah seorang guru menasehati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Dengan demikian, Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu, dan meski masih berusia muda, beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Beliau pun menjadi terkenal sehingga Raja Bukharanuh bin Masyur yang memerintahkan antara tahun 366 hingga 387 Hijriah saat itu sakit, memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. Nah, salah satu ini sangat terkenal dalam dunia kedokteran karena sumbangsihnya terhadap perkembangan ilmu kedokteran dan banyak tulisan-tulisannya yang menjadi rujukan bagi sarjana-sarjana kedokteran barat. Ia juga dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ibnu Sina juga merupakan ahli di bidang matematika, filsafat, sastra, serta ilmu kalam. Nah, penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran yaitu berupa 1. Dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Yang kedua yaitu dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya. Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak. Yang ketiga yaitu dalam pengobatan kepala yang terluka. Ibnu Sina mengetahui hakikat ilmiah bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan akan tetap terpisah dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Yang keempat yaitu dapat mengobati penyakit dalam. Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Yang kelima yaitu penemuan pada parasitic. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing ankylostoma yang juga disebut cacing lingkar. Yang keenam yaitu dalam kedokteran makanan dan penyakit perut. Ibnu Sina menjelaskan tentang penyakit menular antrak yang dalam bahasa Arab disebut al-huma, al-fasiyah dan cara pengobatannya. Yang ketujuh yaitu penyakit ginjal dan saluran kencing. Ibnu Sina menjelaskan tentang gangguan pada saluran kencing akibat penumpukan zat kapur, dan dia mampu membedakan antara batu pada saluran kencing ini dengan batu ginjal. Yang kedelapan yaitu pengobatan penyakit khusus wanita. Ibnu Sina membicarakan masalah kemandulan. Yang kesembilan yaitu penyakit saraf. Ibnu Sina menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf.
Yang ke-10 yaitu penyakit kejiwaan. Ibnu Sina memiliki cara pengobatan yang efektif dalam menangani benturan kejiwaan yang diakibatkan berbagai sebab. Selanjutnya yang ke-11 yaitu kedokteran mata. Buku Al-Qanun karangan Ibnu Sina merupakan buku yang pertama kali yang menjelaskan tentang anatomi susunan urat yang menggerakkan mata dan kelenjar air mata. Yang ke-12 yaitu pengobatan tumor. Ibnu Sina berhasil melakukan diagnosa pada tumor kanker dan dia adalah orang yang pertama kali menemukan adanya tumor otak. Yang ke-13 yaitu metode pembiusan. Ibnu Sina merupakan dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan dengan memanfaatkan obat-obatan herbal. Yang ke-14 yaitu pengukuran denyut nadi dan analisa kedokteran. Ibnu Sina sangat memperhatikan denyut nadi dan menjadikan sebagai ukuran untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Yang terakhir, yang ke-15 yaitu bidang farmasi. Ibnu Sina menemukan dan menuliskan sebanyak 760 jenis obat-obatan dan menganjurkannya agar obat-obatan dikemas dalam bungkusan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rista Maula. Dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Abiola. Baik, akan saya lanjutkan. Pemikiran Ibnu Sina mengenai filsafat Jawa. Untuk selanjutnya, pemikiran Ibnu Sina mengenai filsafat jiwa. Sebenarnya banyak sekali pemikiran Ibnu Sina mengenai filsafat, tetapi kami di sini sebagai penulis ingin mengambil salah satu dari pembahasan Ibnu Sina mengenai filsafat, yaitu tentang jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa adalah kesempurnaan awal karena dengan spesies menjadi sempurna sehingga menjadi manusia nyata. Kesempurnaan bagi Ibnu Sina adalah sesuatu yang dengan keberadaannya tabiat jenis menjadi manusia. Artinya, jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh, sebab tubuh sendiri merupakan prasyarat bagi definisi jiwa. Lantaran dapat dinamakan jiwa jika aktual di dalam tubuh dengan satu perilaku dari berbagai perilaku. Nah, secara garis besar, Ibnu Sina membagi pembahasan jiwa menjadi dua bagian, yaitu fisika dan metafisika. Dalam pembahasan jiwa dari sisi fisika, di sini ada jiwa tumbuh-tumbuhan mempunyai 3 daya, yaitu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Kemudian ada jiwa binatang atau hewan mempunyai 2 daya, yaitu gerak dan menangkap. Daya yang terakhir dibagi menjadi 2, menangkap dari luar dengan panca indera dan menangkap dari dalam dengan indera batin. Nah, kemudian ada jiwa manusia yang disebut pula an-nafs an-natiqat. Mempunyai 2 daya, yaitu praktis dan teoritis. Daya praktis hubungannya dengan jasad, sedangkan daya teoritis hubungannya dengan hal-hal yang bisa dikatakan abstrak. Kemudian dari segi metafisika, hal-hal yang dibicarakan Ibnu Sina adalah mengenai wujud jiwa, hakikat jiwa, hubungan jiwa dengan jasad, dan kekekalan jiwa. Nah, selanjutnya Ibnu Sina ini merupakan ilmuwan Islam pertama yang rancang karantina saat ada wabah. Jadi ini ada kaitannya dengan wabah yang sedang melanda di dunia sekarang ini ya. Definisi Ibnu Sina tentang infeksi sama dengan yang digunakan dunia medis saat ini, termasuk soal mikroorganisme yang tak kasat mata. Dalam hipotesanya, Ibnu Sina menjelaskan penyakit akibat mikroorganisme ini bisa sangat menular pada lingkungan sekitar. Mereka yang terinfeksi harus dikarantina untuk menekan kasus penularan. Ibnu Sina merupakan dokter pertama yang mendesain metode karantina untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Metode ini disebut Al-Arba'iniyah atau The 40th, yang diterjemahkan sebagai karantin dalam Venetian language awal. Sesuai namanya, Al-Arba'iniyah adalah sanitary isolation yang dilakukan selama 40 hari dengan membatasi ruang dan gerakan. Nah, karantina adalah praktik wajib di seluruh rumah sakit pada zaman tersebut untuk mencegah penyebaran kusta. Penyakit kulit infeksius ini ditandai bercak putih pada kulit yang bisa menyebabkan pasiennya kehilangan anggota tubuh.
Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa Ulfatur Rahmah. Kepada Mbak Nisa saya Terima persilakan. kasih kepada Saudari Rista atas kesempatannya. Selanjutnya saya Nisa akan menjelaskan mengenai karya-karya dari Ibnu Sina, sifat dan kepribadian serta akhir hayat beliau. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karya-karya dari Ibnu Sina. Seperti yang kita ketahui, Ibnu Sina merupakan ilmuwan yang telah melahirkan banyak sekali karya-karya tulis, terutama pada bidang kedokteran dan bidang filsafat. Pada bidang kedokteran, beberapa karya-karya beliau adalah Asy-Syifa, yaitu buku tentang penemuan atau buku tentang penyembuhan. Selanjutnya yaitu Nafat, buku ini merupakan ringkasan dari buku Asy-Syifa. Karya selanjutnya pada bidang kedokteran adalah Qanun. Buku ini dijadikan buku pokok pada Universitas Montpellier di Perancis dan Universitas Lorraine di Belgia. Untuk bidang filsafat, beberapa buku yang telah beliau tulis adalah Danesh-nameh, Uyunul Hikmah, dan lain sebagainya. Selain pada bidang kedokteran dan pada bidang filsafat, beliau juga menulis karya-karya, salah satunya pada bidang musik, keadilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat dan kepribadian dari Ibnu Sina. Dari autobiografi dan karangan-karangannya dapat diketahui data tentang sifat-sifat dan kepribadiannya. Misal, yaitu yang pertama, Ibnu Sina mengagumi dirinya sendiri. Kekaguman akan dirinya sendiri diceritakan oleh temannya, yakni Abu Ubaid al-Jurjani. Antara lain dari ucapan Ibnu Sina sendiri, yaitu beliau mengatakan, "Ketika aku berumur 10 tahun, aku telah hafal Al-Quran dan sebagian besar kesusastraan hingga aku dikagumi." Yang kedua, yaitu mandiri dalam pemikiran. Sifat ini punya hubungan erat pada Ibnu Sina sejak kecil. Terbukti dengan ucapannya, yaitu, "Bapakku dipandang penganut mazhab Syiah Ismailiyah. Demikian juga saudaraku. Aku dengar mereka menyebutnya tentang jiwa dan akal. Mereka mendiskusikan tentang jiwa dan akal menurut pandangan mereka. Aku mendengarkan, memahami diskusi ini, tetapi jiwaku tak dapat menerima pandangan mereka." Berdasarkan ucapan dari Ibnu Sina, bisa kita simpulkan bahwa Ibnu Sina memiliki kemandirian dalam pemikiran. Sifat yang ketiga yaitu menghayati agama tetapi belum ke tingkat zuhud dan waro. Kata Ibnu Sina, "Setiap argumentasi kuperhatikan, muqaddimah qiyasiyahnya setepat-tepatnya. Juga kuperhatikan kemungkinan kesimpulannya. Kupelihara syarat-syarat muqaddimahnya, sampai aku yakin kebenaran masalah itu. Bila mana aku bingung tidak berhasil kepada kesimpulan pada analogi itu, aku pun pergi sembahyang menghadap Maha Pencipta, sampai dibukakannya kesulitan dan dimudahkannya kesukaran." Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh Ibnu Sina yaitu rajin mencari ilmu. Berdasarkan perkataan beliau yaitu, "Saya tenggelam dalam studi ilmu dan membaca selama 1,5 tahun. Aku tekun studi di bidang logika dan filsafat. Aku tidak tidur 1 malam suntuk selama itu, sedang siang hari aku tidak sibuk dengan hal-hal lainnya." Berdasarkan perkataan beliau, bisa kita ketahui bahwa beliau sangat rajin dalam mencari ilmu. Sifat yang kelima yaitu pendendam. Ibnu Sina meredam dendam itu dalam dirinya terhadap orang-orang yang menyinggung perasaannya. Dia hormat bila orang lain juga menghormatinya. Sifat yang keenam yaitu cepat melahirkan karangan. Ibnu Sina dengan cepat memusatkan pikirannya dan mendapatkan garis-garis besar dari isi pikirannya, serta dia dengan mudah melahirkannya kepada orang lain. Menuangkan isi pikiran dengan memilih kalimat atau kata-kata yang tepat amat mudah bagi Ibnu Sina. Semua itu berkat pembiasaan, kesungguhan dan latihan, serta kedisiplinan yang dilakukannya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah akhir hayat Ibnu Sina. Pada hari-hari terakhirnya, Ibnu Sina mandi, bermunajat mendekatkan diri kepada Allah, menyumbangkan hartanya untuk fakir miskin, membela orang-orang yang tertindas, menolong orang yang lemah, memerdekakan budak, dan tekun membaca Al-Quran. Saking tekunnya,
ia bisa menamatkan Al-Quran tiap 3 hari sekali. Semua itu terus ia lakukan hingga ajal menjemput. Ibnu Sina wafat di Hamazan pada hari Jumat bulan Ramadan 428 Hijriah dalam usia 58 tahun. Jenazahnya dimakamkan di kota tersebut. Hingga sekarang masih sangat ramai dikunjungi makam tersebut oleh orang dari berbagai penjuru dunia. Makam dari Ibnu Sina pada tahun 1950 diperbarui dan diubah menjadi museum yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan ribuan koleksi buku. Sekian penjelasan dari kami kelompok 5 mengenai ilmuwan muslim Ibnu Sina. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.